mempresentasikan sebuah bab dalam matkul sejarah Al-Quran yang berisikan tentang manuskrip Al-Quran. Penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh Mas Nida. Yang pertama, pengertian manuskrip. Manuskrip menurut KBBI adalah naskah atau tulisan yang menjadi kajian biologi. Naskah ini berupa tulisan tangan maupun ketikan. Adapun dalam bahasa lain, naskah disebut kodeks, dalam bahasa Inggris disebut manuskrip, dan dalam bahasa Belanda disebut handschrift. Manuskrip atau naskah merupakan salah satu sumber primer yang paling dapat dipercaya, yang dapat menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Naskah juga merupakan objek penelitian yang sangat menjanjikan tentunya bagi mereka yang tahu cara membaca dan menafsirkannya. Banyak manuskrip kuno yang mencatat informasi dan pengetahuan masyarakat zaman dulu yang diwariskan secara turun-menurun hingga saat ini. Warisan budaya merupakan naskah. Berupa naskah tersebut bermacam-macam bentuknya dan tersebar di seluruh Indonesia dan ditulis dengan berbagai bahasa dan aksara. Setiap penelitian membutuhkan sumber atau objek, dan sumber dari segala sumber yang paling otentik adalah naskah atau manuskrip, di mana naskah berupa tulisan awal dari setiap pemikiran dan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada masa lalu. Terus yang kedua adalah respon barat terhadap Al-Quran di masa perjalanan. Sebelum bicara tentang responnya terhadap manuskrip, bahwa bahasanya perlu kita ketahui adalah orang-orang cendekiawan Muslim sangat banyak yang tidak setuju terhadap pemikirannya para orientalis. Mungkin dikarenakan pada awalnya dia bersifat destruktif, bukan konstruktif. Tetapi seiring berjalannya waktu, para cendekiawan Muslim ini banyak yang setuju, juga masih ada yang tidak setuju. Dikarenakan makin lama kelamaan dia berpandangan objektif bukan subjektif, lebih objektif. Maksudnya adalah pandangannya itu konstruktif bukan destruktif itu. Nah, pandangannya respon cendekiawan barat atau sarjana barat terhadap manuskrip Al-Quran ini banyak sekali, terutama di dalam aspeknya. Ada di dalam aspek bahasa, hermeneutik, semantik, linguistik, dan lain-lain. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah semakin banyak perbedaan di dalam menginterpretasikan Al-Quran, kita harus memperhatikan syarat-syarat dan batasan-batasan di dalamnya. Nah, orang orientalis ini kalau menginterpretasikan Al-Quran ini bebas sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan norma-norma para mufasir di zaman salaf itu atau di masa setelah salaf itu. Jadinya kita harus tetap berhati-hati di dalam memilah dan memilih ajaran-ajaran yang mana itu bersangkutan dengan Al-Quran. Manfaat manuskrip Al-Quran di masa kontemporer. Setiap agama punya kitab suci masing-masing yang diberikan kepada para rasulnya. Salah satunya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran sendiri mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa. Awalnya turun pada masa Rasulullah tanpa tanda baca, hingga sekarang orang yang berbaikan yaitu tanda baca yang sempurna hingga Al-Quran yang berbentuk digital dan yang memudahkan semua orang untuk membacanya. Meski demikian, bukan berarti kita mengesampingkan Al-Quran yang terdahulu, karena punya arti penting dalam sejarah peradaban. Beberapa tempat dunia yang masih menyimpan manuskrip Al-Quran di dalamnya yaitu yang pertama Universitas Birmingham, Inggris, yang kedua Universitas Birmingham, Jerman, yang ketiga Masjid Al-Sana, Yaman, yang keempat Kodeks Palestina, Kodeks Palestina yang bagiannya tersebar di Rusia, Perancis, Vatikan, dan London, yang kelima Masjid Istana Bersama Istanbul. Oke, buat pertanyaan masing-masing kelompok satu.
Estetik. Bagaimana orang dulu yang menulis aku gabut apakah disebut manuskrip? Tidak. Tidak aja. Mana orang dulu yang menulis aku gabut apakah disebut manuskrip? Ya. Apa jejaknya? Itu mau diganti pertanyaannya gitu. Ada sama tapi bahasanya beda. Udah pada sama. Ada di sama saya. Ganti kelompok tapi no. Jepang. Jepang jangan. Acting cerita. Kemudian tulisan tersebut ditemukan pada masa sekarang. Apakah tulisan tersebut disebut manuskrip? Menurut saya tidak. Misalnya manuskrip itu berisi tentang informasi yang sangat penting pada masa itu, dan juga ada persyaratannya saat menulis manuskrip. Lihat kamera. Yes. Ya, sudah. Nah, saya masih mau dicari. Bentar. Ini ini manuskrip adalah tulisan tangan asli yang bersyarat-syarat saya. Minimal 50 tahun dan ahli memiliki asli langkah-langkahnya. Syarat-syaratnya, manuskrip harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan judul, akhirat, dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan format seperti yang tertuang dalam petunjuk penulisan. Persiapan manuskrip meliputi format pengetikan naskah dan penulisan isi setiap bagian naskah. Di dalamnya terdapat ada judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Oh, berarti manuskrip itu kayak makalah ya? Bisa jadi, tapi tulisannya itu dilakukan ditulis oleh orang terdahulu. Tapi kan kalau makalah kan diketik, nah kalau ini ditulis tangan. Ya, itu perebutannya berarti Anda. Dari mana Mas? Kening gila. Ini pertanyaannya, mengapa kita perlu merawat dan mengkaji manuskrip Al-Quran? Jawabannya adalah pertama-tama bukan saja Al-Quran, tetapi semua keilmuan harus dirawat dan dijaga. Agar apa? Agar terjaga keautentikannya. Kenapa harus dijaga keautentikannya? Karena keautentikan adalah sumber segala keilmuan. Segala cabang ilmu pasti berasal dari satu dasar. Jadi contohnya ilmu agama kan berasal dari Al-Quran. Setelah itu bercabang. Al-Quran tidak menjelaskan semuanya, tetapi ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Kalau Al-Quran tidak terjaga, bagaimana dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya? Seperti itu. Sudah. Kesimpulannya dari presentasi kami adalah setiap setiap sesuatu itu
pasti ada yang namanya pengecualian, ada perbedaan, ada ikhtilaf. Nah, dengan ikhtilaf itu kita harus berlapang dada, bukan malah mendestruktifkan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Satu pendapat dengan pendapat yang lainnya pasti memiliki kebenaran walaupun ada salahnya juga. Kebenaran itu bukan hanya didapatkan dari satu sumber saja, karena sejatinya kebenaran adalah tidak absolut gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.